Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa zayyin akhlaqana bil hilm wansur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, dan juga tentunya nikmat istiqomah sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan nggak kekurangan suatu apapun. Ah, Sebelum kita mulai, mumpung ini hari Jumat seperti itu ya, sedikit cerita dulu ya, bahwasannya saudara-saudara kita yang di Palestina itu sekarang benar-benar dalam himpitan yang luar biasa seperti itu. eh, Kalau saya dengar berita bahwasanya dari sekitar ada 7 pintu untuk menuju Gaza itu 6 diantaranya itu dikuasai oleh para Zionis seperti itu. Dan hanya satu pintu saja yang itu dikuasai oleh kaum muslimin, yaitu pintu Rafah. Artinya apa? Artinya pertolongan satu-satunya hanya datang dari pintu Rafah saja seperti itu. Nah, di saat yang sama juga apa namanya? Orang-orang Palestina itu dari dalam mereka nggak dapat supply, terus dari luar juga pun bantuan kemanusiaan pun tidak datang seperti itu, dan mereka benar-benar dalam kondisi himpitan yang luar biasa. Nah, saya pernah tuh kemarin ketika berangkat pulang ke Indonesia, saya bersama dengan Pak relawan Indonesia yang berangkat ke Gaza seperti itu. Saya saya tanya gini, Mas, kira-kira bantuan kemanusiaan itu bisa masuk nggak dari pintu Rafah seperti itu kan? Kayaknya kan kemarin bantuan kemanusiaan dari Rafah itu banyak banget bertonton bahkan. Nah itu gimana? Wah Mas, kata dia, bantuan kemanusiaan nggak banyak yang masuk. Mungkin hanya sekitar 100 atau 200 kantong saja yang bisa masuk ke Palestina seperti itu. Dan artinya kan apa namanya seluruh bantuan kemanusiaan itu kan akhirnya menjadi busuk, daging, makanan-makanan itu akhirnya menjadi busuk karena mangkrak di perbatasan pintu Rafah seperti itu. Dan itu adalah sangat disayangkan sekali. Nah, mau nggak mau itu kan harus apa ya? Harus ada hmm, keseriusan dari pemerintah Mesir utamanya untuk membuka pintu Rafah tersebut seperti itu. Akan tapi karena perjanjian Balfour ya waktu itu ya, dan juga yang ditandatangani Anwar Sadat waktu itu, dan itu yang menyebabkan akhirnya pemerintah hari ini itu tidak punya apa kekuatan di mata di mata kaum muslimin itu sendiri seperti itu hingga akhirnya bantuan kemanusiaan pun tidak masuk. Nah, di saat yang sama juga itu pemerintah Mesir juga pun melakukan istilahnya itu tahjir. Tahjir itu kalau bahasa kita itu apa ya? Nggak boleh masuknya, nggak diberikan suaka masuk orang-orang Palestina di Sinai seperti itu. Jadinya dari luar ketika mau keluar pun mereka mereka punya punya ancaman, dari dalam pun mereka punya ancaman, dan mereka ya mau nggak mau hanya bisa bertahan saja seperti itu. Tapi di saat yang sama kita saksikan di media-media media 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 Arab itu mereka masih bertahan seperti itu. Sungguh sangat luar biasa mereka bertahan. Di saat yang sama juga itu mereka itu masih terus mengkaji Islam seperti itu dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan, dalam kondisi yang kelaparan, kedinginan seperti hari ini kan masih musim dingin. Ah, tapi mereka masih tetap belajar, masih tetap mereka itu menghafal Quran, masih sebagaimana mereka seperti biasanya. Sholat masih seperti biasanya, hanya saja mereka mungkin kekurangan beberapa perihalnya. Nah, yang mau saya ambil ibroh dari kisah hanya kenyataan hari ini adalah bahwasanya apapun yang terjadi nanti seperti itu ya, baik nanti dalam kondisi senang kita,
dalam kondisi susah kita, dalam kondisi nyaman kita dalam belajar, dalam kondisi apapun, usahakanlah untuk selalu selalu kita mengulang pelajaran-pelajaran kita, untuk selalu kita jangan pernah berhenti untuk mengkaji Islam ini seperti itu. Jangan pernah berhenti untuk mengulang murojaah hafalan-hafalan yang kita hafal seperti itu. Karena bagaimanapun juga seperti itu, bagaimanapun juga yang nanti akan menemani kita, yang akan selalu setia menemani kita hanyalah hafalan kita dan ilmu kita. Seperti itu. Maka ada salah satu bait syair saya kutip dari kitab apa Ta'limul Muta'alim karya Az-Zanurji, bilang begini kurang lebih fa in fatakat dunya wa tiba naimiha. Kalau seandainya seluruh dunia itu meninggalkan kamu, hartamu, anakmu, istrimu, rumahmu, perhiasanmu, mobil, motor, seluruhnya meninggalkanmu, fa in fatakat dunya wa tiba naimiha, begitu juga kenikmatan-kenikmatannya, fagomit, maka pejamkanlah matamu seperti itu. Fa innal ilma khairul mawahib, bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah sebaik-baiknya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya di sini benar-benar kita harus memperhatikan kemuliaan ilmu. Karena hanya ilmulah yang setia menemani kita dalam tidur kita, dalam duduk kita, dalam bicara kita, dalam berdiri kita, dalam segala aktivitas apapun yang kita miliki, hanya ilmu yang setia menemani kita. Seperti itu. Artinya apa di sini juga bahwasannya ilmu itu harus benar-benar tertancap dalam hati kita, terindra apa namanya tertancap dalam hati kita dan terimplementasi dalam keseharian kita seperti itu. Dan ini juga menjadi nasihat bagi saya pribadi dan khususnya bagi para jamaah, hendaknya serius belajar seperti itu karena hanya ilmu yang akan setia menemani kita seperti itu, dan hanya hafalan kita yang akan setia selalu mendampingi kita, nggak ada yang lain seperti itu. Harta mungkin akan meninggalkan kita, anak-anak kita akan meninggalkan kita, istri kita akan meninggalkan kita, rumah, perhiasan dan lain sebagainya akan meninggalkan kita. Tapi ilmu, hafalan itu akan setia mendampingi kita. Maka sudah selayaknya kita harus selalu memurojaah. Sudah harus selayaknya kita harus sebagaimana teman baik seperti itu. Apa? Ya diperhatikan kualitasnya, dilihat lagi adakah yang kurang darimu, wahai temanku seperti itu. Apakah ada yang membutuh bantuannya seperti itu. Ya, selayaknya teman, maka ketika kita belajar, hendaknya kita selalu memurojaah. Dimurojaah, terus murojaah, murojaah, diulang-ulang, ulang-ulang terus seperti itu. Dan salah satu ilmu yang kalau kata guru kami Kiai Mahmudi Syukri rahimahullahu taala, satu ilmu yang harus selalu dimurajaah adalah ilmu nahwu. Seperti itu kata beliau. Jadi ilmu nahwu nanti ini akan selalu terus kita murojaah sampai akhir hayatnya seorang santri seperti itu. Jadi pesan saya hari ini ke teman-teman, selalu murojaah ilmu nahwu, karena ilmu nahwu itu bagaimanapun juga dia adalah ilmu alat dan akan selalu dipakai sampai kapanpun dimanapun seperti itu. Jadi di murojaah lagi murojaah, pokoknya murojaah tak pernah henti seperti itu. Nah itu ya, mungkin itu dulu lah apa namanya apa nasihat dari pagi ini, dan kita coba sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kuatkan kakinya para mujahidin, Allah kenyangkan para para orang-orang di Gaza dan Palestina. Semoga Allah berikan mereka makanan, Allah berikan kekuatan, Allah kuatkan keimanan mereka, dan di saat yang sama juga semoga Allah menghancurkan para Yahudi dan orang-orang yang menolong orang-orang Yahudi, dan Allah yatimkan anak-anak mereka. Allah jandakan perempuan-perempuan orang-orang Yahudi seperti itu, dan Allah hancur leburkan eh, institusi mereka. Ila hadziniyah wa kulinatin salihah bi barakatil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Alhamdulillah, kita lanjut balik lagi ke kitab kita. Insya Allah hari ini kita akan bahas seputar latihan-latihan yang ada di Babur Raf'i. Silakan buka halaman kalau yang punya buku ya. Halaman 41 seperti itu. Nah, ini kebetulan alhamdulillah saya juga sudah siapkan. Sudah siapkan nih. Sebentar saya share ke teman-teman.
layarnya. Oke. Hmm. Ya, sebelum mulai untuk pemanasan, ada yang ingin ditanyakan terkait materi-materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Seperti itu silakan untuk sebagai pemulaan. Tafadhol, silakan. Dari materi ini ya, dari materi awal sampai materi babul alamatul jazmi. Seperti itu, silakan. Kalau ada pertanyaan, ada diskusi, ada yang nggak difahami, silakan. Ayo, dari babul kalam sampai babul alamatul jazmi. Ada, Pak Jarwanto, ada pertanyaan, Pak? Mungkin sambil latihan aja, tat nanti kalau setelah latihan kan baru ketahuan nggak taunya di mana gitu. Oke, Tayyip. Nggak, maksudnya kalau untuk pemanasan dulu sekaligus untuk recall gitu loh. Supaya, oh ya nih, kayaknya saya Ya, di sebab ini mungkin deh. bingung naiknya di mana gitu. Gitu. Oke, Tayyip. Sebenarnya buaya tapi bingung. Oke, Ya, Tayyip deh. Kalau gitu kita mulai langsung aja ya. Dari pertama ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini bab latihan tadribat. Tadribat itu apa namanya? Eh, merupakan ini bentuk jamak. Bentuk jamak dari kata tadrib seperti itu. Bentuk jamak dari kata tadrib yang artinya itu latihan seperti itu. Lah, Ya, latihan. Atau kalau di kitab-kitab yang lain tuh disebut sebagai namanya tamrinat. Tamrinat. Tamrin sama tadrib, heeh, itu dia sinonim. Tamrin sama tadrib itu sinonim seperti itu. Oke. Nah, ini ini kan jamaknya bentuknya jamak muannats salim ya. Alif sama ta, ya kan? Jamak muannats salim. Tapi ini bukan jamak muannats salim yang hakiki dia. Tapi dia disebut sebagai namanya mulhaq bijam'il muannats salim. Seperti itu. Jadi tadribat ini bentuk jamak muannats salim tapi dia itu mulhaq, bukan yang apa namanya hakikinya jamak muannats salim seperti itu. Tadribat mulhaq dia. Mulhaq Izin, bijam'i. izin tanya Ustaz, apaan potong? Hmm. Kan kalau tadrib melihat dari mufradnya itu sepertinya mudzakkar Ustaz. Kenapa dia Mm-mm. bisa jadi muannas salim? Apaan Nah, Ustaz? mm-mm. Wallahu alam, saya belum meneliti lebih dalam lagi tentang masdar kok bisa jadi tadribat seperti itu. Hanya saja para ulama menggolongkan ini ke dalam tadi, ke dalam namanya jamak apa mulhaq bijam'il muannats salim seperti itu. Ya Belum, kalau saya belum. melihat dari bentuknya kan mufradnya itu adalah tadrib tadi yang sudah Iya, antum betul. sampaikan. Itu Ah, mudzakkar. mm-mm. Kalau secara dohirnya Ustaz, Iya, mudzakkar betul, tapi betul. kenapa jadi masuk muannas salim itu? Iya, Itu dia. belum, saya belum tahu lebih dalam lagi. Insya Allah nanti coba kalau Nah, misalkan sudah nah tahu ntar Ustaz. dikasih tahu seperti itu. Ini Nah bentuk Ustaz. bentuk apa mulhaq bijam'il muannats salim karena ada alif dan ta seperti itu. Nah, berikutnya alamat juga pun sama juga. Alamat ini merupakan bentuk dari kata alamah. Bentuk jamak dari kata alamah. Oke, nah ini merupakan bait syair yang apa namanya yang kemarin kita sempat bahas seperti itu. Apa yang sempat kita bahas. Dan kemarin sudah di awal saya katakan bahwasannya kalam Arabiyah itu cuma punya dua bentuk. Pertama bentuknya prosa atau nasrun, bentuknya prosa, nasrun pakai ta ya, nasrun. Anda tulis saja, saya tulis. Ada yang bentuknya itu nasrun, nasrun, ada yang bentuknya nazmun seperti itu. Nah, ini kalam Arab cuma punya dua bentuk. Bentuk ini nasrun itu prosa, kalau nazmun itu adalah syair. Nah, kalam Arab hanya berkutat kepada dua perihal ini saja. Nazmun sama nasrun seperti itu. Nah, yang ada di hadapan kita hari ini merupakan bentuk kalam Arabiyah yang berupa nazmun seperti itu. Jadi kebiasaannya orang Arab, mungkin ini sekedar ngulang ya, kebiasaannya orang Arab itu mereka lebih cenderung mudah menghafal sesuatu yang bersifat nazom atau nazom atau nazmun ini seperti itu ketimbang apa namanya yang bersifat prosa atau nafron seperti itu. Mungkin karena ada ada apa ya ada suara terus juga ada apa sih ada aturan dalam membuatnya juga ada tekanan-tekanan nada dan lain sebagainya yang itu nanti dibahas dalam ilmu namanya ilmu arut seperti itu. Ilmu arut adalah bagian dari ilmu bahasa Arab yang fokus hanya membahas masalah syair saja seperti itu.
Ilmu arud pakai ain. Ain, ro, waw, do. Arud seperti itu. Arud wa qawafi. Itu ilmu cabang dari bahasa Arab seperti itu. Nah, di dalam kebiasaannya orang-orang Arab itu mereka biasanya menazomkan sesuatu, menjadikan syair sesuatu agar mudah dihafal seperti itu. Dan syair bagi mereka itu lebih mudah untuk dicerna dan lebih mudah untuk diterima benak dan lebih mudah untuk direkam ketimbang syair-syair ataupun perkataan-perkataan yang berbentuknya nasrun seperti itu. Dan ini merupakan salah satu apa namanya khazanah Arabiyah yang harus kita ketahui bahwasanya kalam Arab itu punya nasrun, itu punya punya nazmun seperti itu. Dan alhamdulillah kita kemarin sudah membahas seputarnya dan kita akan langsung lanjut ke latihan saja seperti itu. Yuk, nomor satu, Bismillahirrahmanirrahim. Kam alamatun liraf'i. Kam itu maknanya berapa? Hmm, kam itu berapa? Terus alamatun liraf'i. Alamat untuk rofa seperti itu. Jawabannya ada empat. Arba. Empat. Siapa Empat. yang siapa yang tahu pertama? Ad-Dhammah, Doma, If. Al-Alif, al-alif, Awun. Al-Wawu, al-waw, Banun. wan-nun, Thubutun Nun. subutun nun. Nah, yang paling Nah, tepat jangan lupa ada tambahan subutun nun seperti itu. Nah, Oke. Karena kalau hanya nun saja apa namanya memungkinkan dia untuk kita nanti apa ya nun apa nih? Jadi jangan lupa ditambahin kata subutun nun. Yuk, pertama itu doma, ad-doma Doma. tuh. Yang kedua itu ada al-alif. Yang ketiga itu ada al-waw seperti itu. Yang keempat ada subutun Tunun. nuni seperti itu. Jangan lupa ada kalimat subutun ya. Heeh. Baik. Oke, alamat aslinya yang mana? Coba saya tanya sama Pak Jarwanto. Alamat asli dari rofa Mau Ustaz. Anak itu mau Ustaz. doma. Doma. Kalau alif alamat apanya berarti dari rofa? Kalau ada asli berarti ada Ya. Dan palsu. palsu ya Pak. Asli dia palsu. Iya benar benar benar. Tapi bukan palsu bahasanya. Apa ayo. Kawan sebentar. Oke, Sabar. ayo. Siapa yang bisa bantu? Coba silakan, silakan. Al-Far'i, Ustaz. Al-Far'u. Barakallahu fiik far'i. 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 Kalau Ya. ada asli berarti Yang ada Far'i. far'i berarti. Oke, asli aslun sama far'un. Jamak dari kata aslun adalah usul. Usulun. Usul, usul. Terus jamaknya far'un adalah furu'. Huruf. Nah, ini jangan lupa di apa namanya dihafalin. Aslun, usul, far'un, furu'. Furu'. Seperti itu. Oke. Terus ingat nggak kaidah apa ada satu kaidah terkait tentang asal. Siapa yang bisa menyebutkan? Yuk, silakan. Ada satu kaidah yang sering kita ucapkan. Al-aslu la yus'alu. Ada satu kalimat lagi yang kurang. La yus'alu apa? Tidak perlu alasan lah pokoknya gitu. Yuk, siapa yuk. Jadi asal itu tidak Yang ditanyakan. penyebabnya apa istilahnya? Coba sebentar. Coba Muhammad Isyam coba. Al aslu la yus'alu anhu Ustaz. Barakallahu fik ya. Al aslu la yus'alu anhu seperti itu. Jadi maknanya di situ kalau udah asal itu nggak perlu ditanya. Kenapa alasannya nggak perlu ditanya seperti itu dan akan menjadi sangat aneh ketika asal itu ditanya. Udah asalnya begitu ya itulah seperti itu. Dan kaidah ini itu nanti akan sering dijumpai kok. Sering dijumpai di berbagai mungkin di berbagai fan ilmu seperti itu ntar. Ada namanya al aslu la yus'alu anhu. Jadi asal itu nggak perlu ditanya. Tapi kalau far'un baru ditanya. Seperti itu. Berarti kalau misalkan nanti ketika kita mengirob domah berikutnya kita sertakan alasannya ya nggak apa-apa. Tapi kalau far'un kita harus sertakan alasannya. Kenapa kok dia itu far'un seperti itu? Kenapa? Karena dia merupakan bentuk dari musanna seperti itu. Nah, musanna itu merupakan far'un dari mufrad seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bagi ya, isim itu asalnya adalah mufrad. Berarti kalau musanna berarti dia far'un. Kalau jamak berarti dia far'un seperti itu. Nah, itu ya. Oke, yuk berikut yang kedua.
Yuk lanjut. Sampai di sini paham ya? Jadi ada doma, alif, waw, dan subutun Betul. nun. Terus berikutnya, akmil ma yali. Akmil itu bacanya ya. Akmil. Sempurnakanlah atau isilah ma apa-apa yali berikut ini. Akmil ma yali. Apa-apa yang ada pada berikut ini. Seperti itu. Nah, alamatur raf'i hiya. Nah, tadi dari atas. Berarti kalau kam alamatun raf'i arba'ah, yang atas yang tadi yang kita tulis tadi merupakan alamat-alamatnya. Dhamma, alif, waw, dan subutun nuni. Seperti itu. Jadi kalau kam alamatun raf'i arba'ah, apa aja? Dhamma, alif, waw, dan subutun nun. Oke, ya berikutnya. Akmil mayali. Sempurnakanlah apa-apa yang ada pada berikut ini. Akmil, ma yali akmil itu artinya sempurnakanlah atau isilah seperti itu bisa mananya. Ma apa-apa yali. Ad-dhammatu alamatun lirraf'i. Dhammah itu menjadi alamat rafa fi arba'ati mawadi'ah. Oke, yuk coba saya tanya sama Mas Fakhrul coba. Apa aja? Pertama, dhammah alamatul raf'i. Untuk apa aja dia? Satu, Coba lagi, Ustaz. Si mufrad, dhammah Ustaz. alamatun raf'i ada di empat tempat. Pertama, ada di mana dia? Alamat rofa untuk alamat rofa yang berupa domah ada di empat tempat. Di mana saja? Kurang. Oke, yuk siapa yang bisa jawab? Yang lain bisa bantu. Pertama. Isim mufrad. Isim mufrad. Oke, yuk Pak Jarwanto lanjut yuk. Al ismu al mufrad. Mufrad tulis. Contohnya mujahidun. Mujahidun. Oke, taib. Ismul mufrad afan. Ismul Mufrad. mufrad. Nah, yuk. Contohnya mujahidun. Berarti kalau misalkan kita dalam contoh misalnya ja'a mujahidun. Mujahidun. Oke. Terus yang kedua, Pak Jarwanto, yuk. Jamak taksir, Ustaz. Jam'u taksir. Jamak taksir. Contohnya, Aklamun. akalamun. Kalau di dalam perkataan misalnya contohnya apa gimana ya? Misalnya kataba Kata apa? Aklam. Zaidun Aklamun. bi aklamin. Aklamun. Biklamin. Bi aklamin. Misalnya. Contohnya gitu misalnya. Zaid menulis dengan menggunakan banyak pena. Bi aklamin. Oke, yang keempat, yang ketiga. Jamak muannas salim, Ustaz. Jam'u Jamak muannas salim. Anasi Salim. as-salimi. Contohnya, Nasari. Ja'a Fatimatun. berarti Ja'at. Ja'at ya, Ja'at barakallahu fiik. Ja'at Fatimatun. Fatimatun. Fatimatun apa Fatimatu kira-kira? Fatimatu. 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 Kenapa dia Fatimatu? Semoga Iran Karena besar. Ismu sama ghairil ghairul musyarif. munsharif. Ismu ghairil munsharif berarti tidak menerima tanwin. Tanwin. Oke, yang keempat Pak Jarmanto. Jamak mudzakkar salim, Ustaz. Ih, yang benar. Ayo. Alamat, wow. Alamat rumah ya tadi ya. Yang Jamak benar. muan. Coba, ayo. Mudor. Jam. Selesai. Fi'lul mudhari Ya fi'il Barakallahu fiik. mudhari. Fi'lul yattasil mudhari. bi akhirihi syai'un. Fi'lul mudhari alladzi la yattasilu bihi syai'un. Yang akhirnya tidak bertaut dengan apapun. Seperti Ya. itu. Aman, Contohnya. Ustaz. Aman. Ah, Pas di Tamhidi itu kan ada tabel, Ustaz. Dari ya. Ustaz Jafar itu kan Mm-mm. alamat rofa itu kan yang ditandai domah itu diantaranya isim mufrad. Yap, Terus apa betul. itu jamak muannas salim sama jamak Taksir. taksir ya. Cuman tiga itu ya. Nah, di apa itu di kitab apa itu Al-Munirnya Ustadz Jafar itu. Hanya 3 yang disebut sama beliau. Ya karena mungkin ya masih dasar gitu ya. Oke. Tapi ada 4 dia. Al-fi'lu al-mudhari alladzi la yattasil bihi syai'un. Alladzi la yattasil bihi syai'un. Oke, contohnya coba fi'lul mudhari Pak Jarmanto.
Yaf'ulu, yaf'uluna. Jangan yaf'ulu lah, Hmm. yaf'ulu masih umum banget itu. Ya, sing gampang, yang mudah, Ustaz. Oke, apa-apa ya lo? Ibu yang Misalnya, Ya, yadribuna. aduh itu juga masih itu. Ya Itu umum banget ya, umum umum banget. banget itu. Jangan, jangan. Oke, misal deh saya bantu. Misalnya Itu. yaknisu. Ya, Yaknisu misalnya apa misalnya siapa di nama yang pakai bahasa Arab di sini? Mas Hisham misalnya. Yaknisu Hishamun bisa. itu misalnya al-baita. Mas Hisham yaknisu itu menyapu. Yaknisu. Yaknisu al-baita. Yaknisu al-baita. Seperti itu. Jadi yaknisu Hishamun al-baita. Ah, Hisham. Oke, sampai di sini ada yang tertinggal, ada yang ini belum Ada dipahami. sedikit tanya Ustaz, boleh. Aha. Ustaz, pada contoh yang kedua, kan jamu taksir. Hmm. Lakin misal kataba Zaidun Iya, bi astagfirullahaladzim. aklamin. Karena majrur Ustaz. Iya, salah saya. Salah. Mohon. Ya, sebenarnya Misalnya, itu ya. misalnya apa ya? Bukan cer ya. Aha. Misalnya apa ya? Yang ini, eh misalnya gini deh. Jaat, misalnya usudun. Ah, Nah, Jaat usudun. Telah datang apa namanya para serigala atau para singa seperti itu. Jaat usudun. Nah, Jaat usudun. kalau ja'at rusulun boleh juga Ustaz. Apa gimana? Ja'at rusulun. Jaat rusulun boleh. Seperti itu boleh. Ah, kalimat rusul itu kadang di Quran menggunakan apa? Muzakkar, Muannas. kadang juga menggunakan mu'annas seperti itu. Ah, Jadi boleh dua-duanya Ustaz ya. boleh seperti itu. Kadang Kalau menggunakan untuk yang berakal boleh dua-duanya, tapi kalau yang tidak berakal muannas Ustaz. betul. Tapi itu nggak ini ya, nggak mutoridan itu nggak selalu seperti itu karena nanti ada beberapa kriteria dari jamak taksir yang dia itu bisa muzakkar bisa muannas seperti kalimat Rasulun tadi itu. Kalau Seperti itu. misalnya saya bilang hadihi aklamun boleh nggak Ustaz? Hadhihi aklamun tentu benar Oh, seperti itu. Benar. Seperti itu ya. Nah, nah, Ustaz. oke. Skron. Ya, ada lagi diskusi, ada pertanyaan. Seperti itu ismul mufradi. Kalau Hmm, Afan ya itu hmm. eh, dia bentuknya apakah bentuknya rofa wawu atau tanwin gitu sama Ustaz ya berarti ya. Apa Itu tuh tanda maksudnya? jadi kan itu tadi jamak taksir itu kan tandanya yang apa? Jamak Ini, taksir. aduh, dengan doma, 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 doma. Tuh. Oh. Mm-mm. Oh, domanya Mbak baik domah biasa maupun domah tanwin itu nggak apa-apa ya berarti. Domatain namanya. Lain gitu ya. Ah, boleh seperti itu. Domanya doma. Jadi kalau di kata-kata domah itu, dia mewakili domatain juga. Oh. Selain domahnya itu sendiri, mewakili juga domatain juga. Seperti itu. Oke. Nah, saran saya, nulis domatainnya begini ya. Pakai wow dua gini. Jangan Yang begini. pangkuan ya. Di Ini tangan saya nggak menemui di apa namanya di apa di di tangannya biasa kayak gitu kan. tapi dua begini lah ya. Dua begini yang masyhur seperti itu. Di Indonesia biasanya pangku-pangkuan gitu. Biasa pangku-pangkuan gitu. Iya, tapi jangan dipakai dua gitu aja. Karena kalau ya, orang-orang Arab sendiri khotnya mereka sendiri nulisnya begini. Nah, mungkin mengikuti kearifan lokal kali ya. Makanya akhirnya gini biasanya. Biasanya kearifan begitu. lokal. Domatain itu begitu dia. Jadi domatainnya kayak ada lengkukan kayak gini dia. Itu domatain maknanya seperti itu. Nah, mungkin orang Indonesia karena melihatnya waktu itu begini, Balik jadi dia kebalik balik gini seperti kebalik itu. ya, kebalik ya. Mungkin dia mengikuti kearifan lokal begitu dia. Oke, domatainnya nulisnya begini lah ya. Domatain nulisnya wow domah kan domatain itu artinya maknanya kan dua domah berarti harus ada dua domah yang ditulis seperti itu. Kasrotain dua kasroh
apa namanya fathatain, dua fathah. Oke, yuk lanjut. Ya, Bismillah, lanjut lagi. Nggak ada ketinggalan ya, nggak ada diskusi ya. Oke, lanjut. Mata takunu ad-dhammatu alamatan lirrafi. Mata kapan domah itu merupakan alamat rafa seperti itu. Oke, kapan apa domah menjadi alamat bagi rafa? Ketika dia masuk ataupun saat dia menjadi fa'il seperti itu, ketika ya menjadi fa'il ataupun ketika dia menjadi apa namanya fi'lun mudhari. Nah, di saat fi'il mudhari itulah dia menjadi apa namanya menjadi alamatan bagi rofa seperti itu. Terus, oke, Ya, lima. ininya yang Anda tahu banyak Ustaz. Ada fa'il, ada Mm-mm, naibul fa'il, ada mm-mm, mubtada, itu Ustaz mm-mm. tuh kan. Betul, Nah, betul di situ. Tapi ada yang karena apa Khobar. khobar, khobar, kemudian isim kan tanah, isim kana dan saudara-saudaranya. Kemudian khobar ina Ustaz ya. khobar Khobar ina, ina dan saudara-saudaranya. Naam. terus tawabi dan teman-temannya yang lain. Tawabi. Nah, Ustaz. Nah itu, tapi yang mungkin di hari yang sampai di pembahasan kita baru pembahasan di fa'il sama mubtada dan khobar seperti Oh, itu. nah, Di Ustaz. tiga itu aja dulu. Nah tadi yang disebutin sama Pak Nana tadi merupakan tempat-tempatnya seperti itu. Tempat-tempatnya bagi alamatur rofa. Ada sekitar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 7 ya. Sekitar 7 tempat ada di doma sebagai alamatan nirafi. Oke, ya berikutnya. Limadza bada'a nazimu bidommati fi alamati raf'i. Kenapa bada'a memulai, siapa yang memulai nazim dengan doma fi alamati raf'i? Kira-kira kenapa? Karena dia merupakan alamatul asli. Asli. Alamatul asli. Berarti kalau asal itu harus selalu didahulukan. Seperti itu. Li'annahu aslun. Seperti itu. Li'annahu aslun fi alamatir raf'i, di alamat rafa. Li'annahu, kalau ada limadza pasti jawabannya li'anna ya. Li'annahu aslun fi alamatir raf'i, karena dia merupakan asal di mana fi alamati ar-raf'i. Seperti itu. Oke, ya lanjut. Akmil mayali. Yuk, lengkapi apa-apa yang ada pada berikut. Al-Khamis Ustaz. Ah, al-khamis tadi Al-Khamis udah. kelas. Oh, udah Kelas. Ustaz. Aslun, Lima, li'annahu aslun fi alamati raf'i. Nah, Ustaz. Karena dia asal dari alamat rafa. Seperti itu. Yo, akmil mayali al-waw alamatul lirraf'i fi maudi'ain. Ada 2 tempat seperti itu. Coba Mas Fian. Ya, di mana tempat-tempatnya? 1, tempat waw waw sebagai alamat rafi ada di 2 tempat. Di mana? Ayo. Fi mudzakkari salim. Fi Jam'ul, mudzakkari salim. barakallahu fiik. Terus di mana lagi? Fi Asmaul khamsah. Iya, barakallahu fiik, asmaul khamsah. Coba kasih contoh ke kita yang jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim al-muslimuna. Al-muslimuna, contoh misalnya jaa al-muslimuna. Barakallahu fiik. Terus kalau yang asmaul khamsah. Akhuka Hamzah. Oke, misalnya akhuka Hamzah, barakallahu fiik. Akhuka Hamzah. Benar. Hamzah. Saudaramu adalah Hamzah. Hamzah. Oke. Hamzah tuh Ustaz. Ya, akhuka Hamzah tuh. Betul. Akhuka Hamzah tuh. Tapi yang menjadi pembahasan kita di sini ya. Akhuka. Oke. Sedikit faedah saja. Jadi kalau misalnya nanti itu jamak atasnya ya, misalnya ya, failnya jamak seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan mufrad saja, nggak apa-apa. Fiilnya mufrad untuk huwa saja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita dahulukan kalimat muslimunnya, al muslimuna, maka kita nggak boleh menggunakan jaa, tapi menggunakan ja'u. Seperti itu. Kalau didahulukan kalimat muslimun. Oke. Gini aja deh. Dihapus ini. Jadi kalau al-muslimuna didahulukan al-muslimun maka kita menggunakan ja'u untuk
apa namanya ja'u, bukan ain ini. Ja'u. Heeh. Tapi kalau misalnya dia didahulukan fiilnya, maka kita bisa menggunakan ja'a saja. Jadi ja'a muslimuna seperti itu. Oke. Kalau al muslimin didahulukan, berarti menggunakan al muslimuna ja'u. Nah, keduanya sama, maknanya sama. Keduanya punya makna yang sama. Seperti itu. Maknanya sama, berarti kaum muslimin itu telah datang. Nah, hanya saja mungkin kalau kita dahulukan ja'anya, maka kita nggak perlu menambahkan waw dan alif. Jadi ja'a al muslimuna. Tapi kalau misalkan al muslimin didahulukan, maka kita katakan al muslimuna. Silakan ja'u seperti itu. Ya. Oke. Yuk asmaul khamsah. Akhuka, abuka, amuka, wa hamuka, wafuka, wadhu madin. Oke, yuk lanjut. Mata takunu al-waw alamatur raf'i. Kapan apa namanya al-waw itu sebagai alamatur raf'i? Ya, ketika di jamak mudzakkar salim, ketika di asmaul khamsah seperti itu. Ketika di mana lagi tadi? Ketika di apa namanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika isim kana dia menjadi isim kana, tapi bentuknya bentuk jamak mudzakkar salim. Terus di isim kana juga ketika jamaknya asmaul khamsah seperti itu. Jadi kayak jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah itu Ya, mau Bu, di otak pindah-pindahin. Oke, mau dimanapun dia berada di tempat dimanapun dia tetap disebut sebagai nama jamak mudzakkar salim. Hanya saja nanti kedudukannya dia menjadi isim kana, menjadi khobar inna, menjadi mubtada, menjadi khobar. Nah, itu kata-kata tadi itu kata mubtada, kata khobar, kata apalagi tadi mubtada, khobar, isim kana, khobar inna itu merupakan disebut sebagai namanya kedudukan ya. Kedudukan seperti itu. Tapi zatnya dia, bentuk zatnya dia itu merupakan bentuk jamak mudzakkar salim, bentuk jamak muannas, bentuk asmaul khamsah seperti itu. Jadi kalau ditanya tempatnya di mana aja, tempatnya di mubtada, di fa'il, ketika jadi isim kana, ketika jadi khobar, khobarnya inna. Seperti itu. Terus berikutnya, limadza dzakara nazimu al-waw ba'da dhammah? Kenapa musonif kitab mendahulukan waw ketika dhammah seperti itu? Nah, kenapa? Jawabannya adalah di annal waw itu idza apa gimana? Karena dhammah ketika kita ditekankan lagi, dipanjangkan lagi dhammah tersebut akan menjadi waw. Jadi waw itu, domah itu merupakan nisful harfi. Jadi harokat itu nisful harfi. Harokat itu nisful harfi. Maknanya gimana? Kalau misalkan waw itu kita isba, ketika domah itu kita isba, maka nanti akan keluar huruf waw. Dan isbanya kita dan domahnya kita itu menjadi makharijul huruf waw. Contohnya begini misalnya. Uang ya. Ya, betul. Kalau misalkan domah kita benar, maka waw yang akan keluar dari lisan kita juga benar. Berarti kalau misalkan uwa, berarti waw kita benar. Begitupun juga nanti dengan fathah. Kalau fathah kita benar, nanti akan keluar harokat Allahumma shalli hamzah seperti itu. A, a. Di isba itu maknanya di apa ya? Di dipanjangkan lagi nafas kita sehingga nanti akan keluar makharijul huruf akan menjadi tempat makharijul huruf hamzah, makharijul huruf waw dan makharijul huruf ya seperti itu. Begitupun juga dengan kasrah iya, iya seperti itu. Jadi limadza dzakara nazimu al-waw ba'da dhammah? Karena dhammah idza usbi'at tusbihul waw. Jadi domah itu ketika diisba'kan, idza usbi'at, ketika dia diisba', maksudnya ditekankan lagi, dipanjangkan lagi nafas kita, akan menjadi akan menjadi waw seperti itu. Nah, itu satu alasan. Alasan kedua karena waw itu merupakan akhun lidomah. Akhun lidomah. Karena waw itu merupakan saudaranya dari domah. Seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi alasan juga. Dan juga nanti akan dijumpai juga. Jadi akhun lidomah. Seperti itu. Nah,
Oke, itu alasan di nomor 8. Oke, yuk nomor 9. Nanti kalau ada yang ketinggalan langsung jadi didiskusikan ya. Yuk, akmil mayali. Lengkapilah apa-apa yang ada di bawah ini. Al alifu alamatun lirraf'i fi maudhi'in wahidin. Nah, coba siapa nih? Saya tanya sama Kang Rudi. Nah, ya. Akmil mayali alif alamatun lirraf'i fi maudhi'in wahid. Di mana dia? Fi tasniyatil asma'i khassah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, di musanna atau Sana. tasniyah. Tasniyah sama musanna sama ya? Sama. Sama saja. Musanna tasniyah. Coba kasih contoh ke kami. Ja'a waladani. Ja'a waladani. Iya, barakallahu fiik. Nah, oke. Baik. Yuk. Satu aja berarti musana ya. Ya. Ya, musanna saja. Musanna saja. Seperti itu. Ja'a waladan. Ha-ha. Nah, ini di kalimat waladannya ini. Seperti itu. Nah, begitu juga tadi ya. Kalau tadi kan apa? Ja'a muslimuna. Ini juga ja'a waladani seperti. Tapi kalau misalkan waladannya didahulukan, maka menjadi al waladan ja'a gitu ya. Kalau misalkan kalimat waladannya didahulukan, waladan ja'a gitu. Ini kalau di isimnya didahulukan seperti itu. Tapi kalau nggak didahulukan ja'a saja. Mm-mm. Ya. Lanjut. Mata takunu alif alamatan dirrafi. Tadi sama ya ketika dia jadi fa'il, ketika jadi mubtada, ketika jadi khobar, ketika jadi isim kana, ketika jadi khobar inna, dan di bab tawabi'nya. Seperti itu. Itu di nomor 10. Jadi jawaban atas itu sama dengan jawaban nomor 10. Oke, berikutnya yang 11. Akmil mayali. Seperti itu. An-nun alamatun dirrafi fi maudhi'in wahid. Seperti itu. Coba saya tanya sama siapa nih ya. Ini ya. Oke, Pak Gindung deh. Coba yuk. Mana? Nun menjadi alamatun dirrafi fi maudhi'in wahid. Di mana dia tempatnya? Di Jam'a Mudzakkar Salim. Barakallah fiik. Kok jamak mudzakkar salim? Al-Khamsah. Bukan nun. Nun. Sebutun ya, sebutun berarti itu ya maksudnya. Fil asma'il khamsah. Ustaz. Bukan Asmaul Khamsah. Af'alul Khamsah. Af'alul Iya, Af'alul Khamsah. khamsah. Jangan kebalik-kebalik. Atau Kembali Ustaz. kemarin kita Asma bilang af'al. itu amsilah. Amsilah Amsilatul khamsah. atau al-af'al al-khamsah. Contohnya, ingat nggak, Pak? Contohnya dari af'alul khamsah. Ya Contohnya, 2000. ya dribuna. Yang lain coba, yang lain. Maksudnya jangan kata-kata doroba ya dribu terus. Layak mulu. Yahduruna. 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 Oke, misalnya contoh at-tullabu yahduruna. Seperti Sama itu. Zaid Ya. ya kan. Gimana? Kata-kata Zaid sama fa'ala itu yang paling familiar. Iya, betul. Karena bahkan sampai ada ulama yang nulis Risalatu Ja'a Zaid. Risalah Ja'a Zaid yang ditulis oleh Zaini Dahlan. Itu juga kitab Gitu ya. nahwu juga. Judulnya Risalah Ja'a Zaidun. Seperti itu. Risalah Ja'a Zaidun. Itu kitab tentang nahwu juga. Seperti itu. Nantilah kapan-kapan kalau misalnya dijumpai itu kitab nahwu. Kalau misalkan nanti ada, coba. Kalau misalkan nanti ketemu dan punya kesempatan untuk membaca, silakan baca. Itu kitab yang juga insya Allah renyah lah untuk yang pemula bahasa Arab seperti itu. Tapi bahasa Arab tapi dia seperti itu. Oke. Ah, eh itu ini contoh jadi dari af'alul khamsah atau amsilatul khamsah, at-tulabu dan yahduru. Oke. Sedikit faidah. Kan kita sering sedikit faedah. Ada kata amilah, ada kata fa'alah, ya kan? Amilah sama fa'ala itu maknanya sama, seperti itu. Amilah sama fa'ala itu kalau secara maknanya sama. Hanya saja ulama itu membedakan begini. Kalau fa'ala itu hanya dilakukan eh, apa ya? Kalau afan gini, dari awal dulu. Amila itu adalah pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang kali.
Tapi kalau fa'ala, dia hanya dilakukan sesekali saja. Seperti itu. Misalnya, Fikri selalu mengajar. Seperti itu. Maka menggunakan ya'malun. Makanya dikatakan, apa amalmu? Seperti itu. Berarti ketika ditanya, apa amalmu? Berarti adalah pekerjaan yang sering dilakukan oleh Fikri. Gitu. Nah, tapi kalau kalimat fa'ala itu dilakukan sesekali saja. Makanya, apa namanya, ketika dalam Al-Quran itu gimana ketika Raja Namrud nanya sama Ibrahim itu, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung kami wahai Ibrahim? Seperti itu. Nah, di situ menggunakan kalimat fa'ala. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Seperti itu. Itu menggunakan kata fa'ala. Maknanya fa'ala itu berarti hanya dilakukan sesekali saja. Tapi kalau amila, kan man amila amalan soliha, barang siapa yang selalu mengerjakan amal solih seperti itu. Misalnya dakhalal jannah, maka dia akan surga seperti itu. Dan Kata apa amila itu maknanya adalah keseharian atau menjadi profesi lah. Gimana? Tatawan. Mhm. Tadi alamat yang keempat tadi nomor 2 itu kan itu nun apa subutun nun ya? Subutun nun. Butun. Subutun nun. Berarti kan dihilangkan nunnya maksudnya kan Gimana? ya maksudnya dihilangkan nunnya maksudnya gitu gimana? Enggak, subutun nun seperti itu. Saya belum maksudnya dihilangkan nunnya itu gimana maksudnya? Kalau yang kalau yang apa alamat nafi itu apa ya itunya ya? Hatfun nun. Hasbun nun. Oh iya. Hasbun nun seperti itu. Nah, makanya tadi saya bilang harus ditambahin kalimat subutun. Nunnya harus ditambahin kalimat subutun biar makin jelas. Nah, nanti nunnya bisa bermakna hasbun nun, bisa bermakna subutun nun. Seperti itu. Oke, yuk lanjut nomor 13. Yuk. 13 ij'al. Jadikanlah kulla lafzaini. Apa 12 itu belum? Mata takunun nun. Oh iya, oke. Mata takunu nun alamat rafi. Pertama ketika jadi fa'il, ketika jadi mubtada, ketika jadi khobar. Gitu. Tempat-tempatnya di situ dia. Ketika jadi fa'il, ketika jadi khobar, ketika jadi mubtada, terus ketika jadi isim kana, terus jadi ketika jadi khobarnya inna dan tawabinya. Seperti itu. Oke, yuk. Ija'al kulla lafdhaini, jadikanlah setiap dua lafaz mimma yali berikut ini lafdhon wahidan, menjadi satu lafaz. Kama fil misal, kama sebagaimana fi di al misal yang ada pada contoh. Ija'al, jadikanlah kulla setiap lafdho ini dua lafaz mimma yali berikut ini lafdhon wahidan, menjadi satu bentuk, menjadi satu lafaz. Kama fil misal, sebagaimana yang ada di contoh. Oke, yuk. Misalnya kalimat kitaban plus kitaban tambah kitaban menjadi kitabani, kitabaini. Seperti itu. Oke, berarti kalau najihun tambah najihun berarti menjadi Najihani, najihaini. najihaini. Oke, coba. Ada berapa nih? 1, 2, aduh sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita satu. Coba, yuk. Kita absen dulu. Yuk, coba Mas Nofri. Coba Mas Nofri Indra. Cuma Tadi. 15 peserta. Ya, kalamun. Tadi najih udah. Najihani. Oke, sekarang kolamun. Qalamun, qalamani, Kolamani. Terus apa lagi? qalamuna, Lama Bukan, ini. bukan. qalamaini. Kolamaini. Oke, kolamaini. Oke. Terus ya sekarang apa nih? Pak atau Mas nih, Pak Sumaryo. Seperti itu. Silakan. Rajulani, rajulaini. Rajulani, rajulaini. Oke. Ini saya kalau ini ya, ini saya tuh mungkin tergolong masih muda ya. Umur saya masih 20-an.
Jadi nanti kalau saya pasti apa tanya saya ngomong Mas, ngomong Pak, Pak mohon aja dimaafkan. lah, Pak semua aja. Yang jomblo ya biar dipanggil Pak. Oke, baik, baik. Baik, baik. Saya masih kemarin ketua kelas kita nanya, Ustadz umur berapa? Saya umur 27 lah ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan saya manggil Pak atau manggil Mas, mohon dimaafkan lah kalau belum jadi Pak atau belum jadi Masnya atau sudah pernah jadi Mas seperti itu. Ya karena Ustadz kita tuh masih muda banget. Oke, kayak gitu ya. Mohon dimaafkan lah. Oke, ya, lanjut, lanjut. Waladun. Sekarang saya tanya sama Pak Ardi yuk. Waladun sama tambah waladun menjadi Dani walidaini. waladani walidaini. Yuk lanjut. Yuk. Kitabun udah, kitabun lagi masa. Oke, kitabani kita baini. Oke. Yuk, mujiduna. Tahu artinya mujidun? Mujidun. Itu beda sama Majid ada ya? Ya, dia satu kata di satu akar kata yang sama seperti itu. Dari satu akar kata yang sama. Astagfirullahaladzim. Enggak, dia dari kata jadda ya juddu. Jadda ya juddu. Seperti itu. Bersungguh-sungguh, Ustaz. Bersungguh-sungguh ya. Sungguh, betul, yang bersungguh-sungguh. Mujidun. Mujidun itu ya yang bersungguh-sungguh. Tadi kalau waladun berarti maknanya anak ya. Anak. Najihun orang yang sukses. Seperti itu, orang yang sukses. Oke, yuk. Kalau mujidun berarti ini mujidani sama mujidaini. Oke. Faros itu ini kuda. Ya kuda lah ya, kuda. Kuda itu bisa khoil, bisa juga faros juga. Jadi, gimana? Hisonun. Hison, ya juga bisa juga hison. Hison, khail juga, kadangan juga disebut khail, itu juga faros. Ya, farosani, nggak ada ininya, nggak ada alifnya. Oke, farosani dan farosaini. Saini. Yuk lanjut. Nah ini tadi musonif kitab itu apa namanya yang mudzakkar. Sekarang yang muannas. Yuk, muannas semuanya. Yuk, coba mulai dari Mas Hisham. Yuk, mirwahatun. Mirwahatun itu maknanya ini kipas angin. Oh, siap. Mirwahatun, mirwahatani, mirwahataini. Barakallahu fiik. Mirwahataini. Oke. Yuk lanjut. Muhtaramun. Muhtaramatun. Saya tanya sama Mas Fian, yuk. Muhtaramatun sama muhtaramatun. Muhtaromatani, muhtaromataini. Tahu nggak artinya? Muhtar. Belum set. Yang dipilih Muhtar. ya. Gimana? Yang terpilih ya. Yang terpilih ya. Itu muhtar, ini muhtar. Perempuan terhormat. Terhormat, barakallahu fiik. Muhtarom. Mata ini yang terhormat. Yang dimuliakan. Yang terhormat, yang mulia seperti itu. Makanya kalau orang Arab bilang huwa rajul muhtaram gitu. Huwa rajul muhtaram. Orang yang terhormat, orang yang mulia seperti itu. Oke, yuk lanjut. Sekarang Mas Fakhrul. Salajah. Salajatani, salajatain. Oke, artinya belum tahu. Yes. Kulkas, Ustaz. Kulkas, lemari es. Lemari es. Lemari es. Kulkas, lemari es sama. Tulis aja kulkasnya, salah satu. Dingin dari kulkas ya. Gitu. Oke, ya lanjut. Ya, Tobibah udah sering ya ketemu ya. Yuk Pak Agus, Tobibah, dokter perempuan. Topi batun. Topi tani, topi bataini. Oke, tobi bataini. Udah tahu lah ya, Tobibah berarti dokter perempuan. Tobib. Tabib. Tapi kalau di bahasa Indonesia tabib, nah seperti itu. Tabib. Oh, tabib itu identik dengan ini, apa namanya orang pintar. Dukun.
Paranormal. Dukun. Oke, oke. Terapis dukun. Ya, Terapis. terapis gitu dan lain sebagainya. Oke. Ya, sekarang lanjut. Sodiqoh. Sodiqoh. Ya, Mas Nofri. Sodiqoh. Sodiqotun. Sadiqatani, Mm-mm. sadiqataini. Sodiqotun. Artinya, Kebaikan ya. Bahasa ya? ada lagi yang lebih pas lagi. Ada lagi, Eh, ada nggak? Perempuan yang jujur. Jujur, betul. Barakallahu fiik. Nah, jujur. Harus jujur. ada perempuannya. Iya dong, Eh, kan ada kamar butuh dia. Kamar Iya, iya. butuh. Seperti itu. Jadi sodiqoh itu maknanya adalah jujur. Seperti itu. Kalau sodik, teman. Oh, Sodik, ya, panjang. sodik, sodik. Beda sodik, beda sidik loh ya. Kalau sidik itu artinya orang yang membenarkan. Seperti itu. Makanya namanya Abu Bakar As-Siddiq. Yes, Oh, yang membenarkan. pakai kasroh dia. Seperti itu. Orang yang pertama kali membenarkan keislamannya. Membenarkan Islam seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini sodik. Kalau sodik kok pakai pakai ya, itu dinamakan artinya adalah teman. Kalau teman perempuan berarti sodikoh. Oh, Sodikoh. Oke. Mau apa namanya ininya Ustadz? Apa namanya murodifnya atau sinonimnya? Sinonim dari kata sodik adalah zamil. Oh, Zamil. Zamil Ya, ya. zamil. Zamil. Jamil. Zamil Kalau ini Jamil bukan teman sekelas Ustadz ya. Khusus untuk eh, Jamil. Lebih ke sana Ustadz. enggak sama aja kok zamilukum sama aja. Oh, Oke. Nah, sodik jamaknya adalah asdiko. Asdiko. Iya. Kalau zamil jamaknya adalah zumala. Zumala. Gimana? Itu akar kata sama dengan sodako juga sama ya. Akar katanya sama ya. Dari kata sod, do, so, dal, dan kof. Oh, Seperti itu. Oke. oh. Ah, Kenapa sodako itu ya? Mananya jadi sodako. oh, gitu. Nanti coba kita lihat akar katanya ya. Jadi ada satu kamus bahasa Arab. Ulama kita sudah membuat satu kamus. Jadi ulama kita itu ada yang meneliti sampai pada detil huruf. Jadi huruf sod, do, dal, dan kof seperti itu. Itu dia punya makna apa? Nah itu ada satu kamus namanya kamus apa Allah misalnya karyanya Ibnul Faris. Kamus Mikyasul Lughah. Nama kamusnya Mikyasul Lughah. Jadi itu kamus yang membahas akar kata ini maknanya apa sih? Seperti itu. Jadi nanti satu akar kata ini bisa masuk ke seluruh tasrifat yang ada pada kalimat Arabiyah. Seperti itu. Jadi kalimat misalnya kalimat kataba itu ya dulu ala jam'un. Kataba itu kaf ta dan ba itu punya makna jam'un wa domun, mengumpulkan. Berarti nanti seluruh tasrifannya kitabun, kutubun, maktabun, maktabatun, katib, maktub dan lain sebagainya itu punya satu makna yaitu maknanya adalah jam'un wa domun, artinya menghimpun. Kitab kan menghimpun lembaran-lembaran. Maktab kan apa namanya? Maktab itu kantor, menghimpun berbagai apa namanya berbagai perangkat seperti itu, maktabun. Terus katib orang yang menghimpun, maktubun orang yang apa? Sesuatu yang terhimpun seperti itu. Nah, semuanya tasrifan dari kata kaf, ta dan ba itu punya satu makna yaitu domun wa jamun wa domun. Maknanya adalah menghimpun. Nah, itu dijelaskan di satu kamus namanya kamus Mikyasul Lughah. Seperti itu. Karyanya Ibnul Faris. Makoyis Lughah, bukan Mikyas, Makoyisul Lughah, Makoyisul Lughah. Karyanya Ibnu Faris. Seperti itu. Lanjut ya. Sebagai ini aja, sebagai selingan-selingan saja. Nanti kalau misalnya ketemu kitabnya, oh ini kali yang mungkin dibilang Ustadz seperti itu. Setidaknya kita sudah kenal dengan nama-namanya saja. Oke, ya lanjut. Mil'aqotun. Mil'aqoh artinya adalah sendok. Seperti itu. Sendok. Jadi saya aja jawab ya. Mil'aqotani.
mil'a qotaini. Alhamdulillah. Yuk lanjut. Nomor 14. Afwan Ustaz, bertanya. Tadi di kalimat apa waladani ya, waladaini itu artinya anak-anak ya. Kalau jadi walida itu sama apa tetap artinya sama atau beda? Kalau walid bapak, Awal walid. Tapi kalau walad aja anak. yang di kitab yang dicontoh ini berarti pakai fathah ya, betul ya? Nggak pakai kasrah bisa juga, Ustaz. Walid. Walidani, walidaini gitu bisa. Itu pakai gini. Kok malah saya yang bingung ya. Gini. Ada walad, ada Oh, yang walid walid. pakai alif. Pakai alif berarti, pakai alif. Iya. Ya. Kalau walid itu artinya orang ayah. Kalau wau lam dal berarti walad. Ya, wow lam. Betul gitu. Ya. Nggak mungkin kalau walid itu nggak mungkin. Ya. Syukran. Berarti itu ya, Tat. Sinonim sama abu itu ya, abun, abun sama gitu kata ya. abun. Sama. Seperti itu. Oke. Syukran, Ustaz. Oke, tayyib. Oke. Jadi kalau berdoa nanti gimana kalau mimpin doa misalnya? Allahumma gfir lana wali daina gitu kan? Misalnya warhamhum kama robbauna sigoro. Itu yang mungkin yang paling tepat. Tapi seringnya disebutin robbayana seperti itu ya. Kalau misalkan ya boleh lah kalau kita bilang robbayana, tapi kayaknya yang paling tepat itu robbauna sigoro seperti itu. Berarti kalau robbayani itu istilahnya makmum disuruh mengamini doa kita, doa saya gitu ya. Iya itu dia ini apa namanya Boys. Kerja bakti. Oke, berarti kalau disuruh pimpin doa Allahumma gfir lana wali walidaina seperti itu ya, wali walidaina warhamhum kama robbauna sigoro seperti itu. Sogir itu jamaknya adalah sigor. Kabir kibar. Kalau secara kaidah itu pakai waw apa pakai ya? Robbawu apa robbaya ya? Kalau pakai secara kaidah. Oke, secara kaidah dia pakai kan dia dari kata robba. Robba. Dia isim apa? Dia bentuknya apa? Maksur apa mankus? Robba. Kan ada mankus, Ustaz. Mankus apa maksur? Maksur. Maksur. Berarti kemarin kalau kalimat sa'a maksur juga kan? Terus apa gimana? Berarti menjadi sa'auna. Sa'auna. Menjadi khosyauna. Berarti kalau robbauna. Jadi kalau robbayana nggak bisa tahu ya? Iya, robbayana benar. Maksudnya kan nggak salah robbayana. Maksudnya kan kedua orang tua kami gitu loh, seperti itu. Nggak salah. Cuman kan kita kan lagi belajar biar lebih tepatnya lagi gitu loh. Yang paling tepat tuh kayaknya robbauna deh. Seperti itu. Robbauna. Gitu. Jadi Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhum kama robbauna sigara. Ya kadang kalau nggak belajar bahasa Arab itu mimpin doa pribadi disuruh mengamini jamaah gitu ya. Jadi kan bahkan saya pernah baca, cuman saya nggak ingat bukunya di kitab apa. Jadi ada ulama yang bilang begini, kalau orang nggak tahu nahwu itu bisa tertolak doanya. Seperti itu. Ada ulama yang bilang begitu. Tapi saya nggak ingat di kitab apa seperti itu. Ada bilang begitu. Jadi nggak akan diterima doa orang-orang yang salah dalam ilmu nahwu seperti itu. Waduh, masya Allah kata. Jadi karena itu tadi. Jadi salah aja seperti itu. Di pesantren dia nggak serius. Jadi ketika tua baru merasa ini. Gak apa-apa. Berarti belajar nahwu
diniatkan benar-benar supaya berdoa kita diterima, maksudnya terus ibadah kita makin kuat, terus makin khusyuk seperti itu. Itulah ya. Ya, Oke, ya. yuk, lanjut. Yuk. Ini ayin Ustaz, gimana? yang Allahumma ighfir lana dzunubana, yang di wali-walidayna, enggak di wali-walidina gitu. Wali-walidayna. Gimana? Walidaina, daina dia. Walidayna. Dari daina. Karena dia kan harusnya kan dua. Terus ketika ketemu sama nun, dia menjadi mudhof ilaih, dan waw nunnya yang di walidainnya itu dihapus dan digantikan sama domir nun. Seperti jadi walidaina. Domir kami ya tadi. Domir kami. Kan walidani kan waduh ya bener ya sih masalah doa ya. Kalau ini orang tuanya banyak tuh. Ya kan kita kan lagi berjamaah ini, lagi berjamaah. Oke kan? Aslinya kan walidani seperti itu. Terus dia menjadi maf'ulun bihi. Berarti kan menjadi walidai nih seperti itu. Ya kan? Nah, karena dia mudhof ilaih dengan nun kami, maka dia dihapus menjadi walidai. Nah, seperti itu. Sama seperti kalimat muallimu lughah arabiyah. Harusnya kan muallimuna lughah arabiyah, tapi karena ketemu dia mudhof ilaih menjadi muallimu al-lughati al-arabiyah. Seperti itu. Oke? Yang di walidainanya itu yang walidinanya Ustaz. Walidinanya enggak, yang tepat itu walidaina. Walidaina dia, walidaina. Orang tuanya jamak gitu, bukan? Iya, orang tuanya jamak, orang tua kami gitu loh maknanya. Ya kalau walidaini itu kan kedua orang tua. Iya. Kalau walidina kan orang tuanya banyak gitu. Enggak, maksudnya gini, di dalam doa tadi itu yang apa namanya, yang sering kan ada yang bilang walidina, maksudnya adalah jamaknya gitu kan. Tadi kan seperti itu. Nah, tapi di sini yang menjadi fokus itu kedua orang tua kami. Jadi maka yang paling tepat penggunaannya menggunakan kata walidaina seperti itu. Ini kalau misalkan kedua orang tua kami, maksudnya kedua orang tua kami. Tapi kalau misalkan mau langsung banyakan gitu loh, kita langsung umumkan semua ya pakai walidina seperti itu. Gitu ya. Ya benar, sebenarnya benar aja nggak apa-apa seperti itu. Benar, nggak apa-apa. Dan misalkan ditanya tadi alasannya dengan walidina kan, kalau walidaina itu kan berasal dari kedua orang tua gitu maksudnya. Ya, seperti itu. Kalau walidina dimaksudkan adalah jamaknya gitu. Ya. Kali ibunya 3, ibunya 4 itu walidina gitu. Iya, Pak. Asna wasulah sawaruba ya, Tat. Oke. 2, kalau walidina kan orangnya banyak, jadi ibunya 3, ibunya 4 gitu. Iya. Oke. Dia belum masana wasulasa ya. Oke, ya lanjut. Ayin jam'al mudzakkari salima fi mayali. Ayin tentukanlah jam'a mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim fi mayali, yang ada di bawah ini. Qauluhi ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, seperti itu. Dan orang-orang mukmin hendaknya kalian itu bertakwa. Maknanya di mana yang menjadi jamak mudzakkar salim? Kalimat al-mu'minun, seperti itu. Yuk lanjut. Intasara al-muslimuna, intasara menang. Siapa yang menang? Al-muslimuna, orang-orang muslim, atas Romawi. Di Ma'rokah sama Gozwa sama ya, perang artinya. Perang Ma'rokah sama Gozwa sama maknanya. Perang Qadisiyah, nama perangnya perang Qadisiyah. Di Filistin, di Palestina. Tahun berapa? Tahun 13 Hijriah. Seperti itu. Oke, mana yang menjadi jamak mudzakkar salimnya? Kalimat muslimuna. Seperti itu. Itu intasor itu nggak bisa dimaknai menolong ya, nggak bisa tuh ya. Kalau nasoro menolong, tapi kalau intasoro itu menang artinya. Seperti itu. Itu
Hah? nek sorab ikut bahasan apa Ustaz? Infa'ala. Infa'ala ya. Infa'ala. Innalillahi astagfirullahaladzim. Salah bukan. Ifta'ala. Oh, ifta'ala. 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 Di atas sulan. Oke, ya. Menang Lanjut. berarti ya tadi ya. Menang artinya. Yuk lanjut. Yanhadu al-watanu bil mukhlisina min abnaihi. Yanhadu bangkit. Siapa yang bangkit? Bangsa. Al-waton suatu bangsa. Dengan al-mukhlisina. Orang-orang yang ikhlas. Min abnaihi. Dari anak-anak bangsanya. Seperti itu. Oke, mana yang menjadi jamak mudzakkar salim? Mukhlisina. Mukhlisina. Kalau misalkan yang waw nun jadi mukhlisuna. Oke, ya lanjut. Yang sa yakrohu annasu. Yakroh itu artinya tuh karohiyah. Membenci lah, boleh lah. Tidak takut menyukai. Itu ya? Nggak takut nggak ya? Makarohiyatul maut. Karohiyah. Membenci dia. Oh iya, membenci lebih tepatnya. Oke, membenci. Manusia membenci siapa? Al-kadzibin, orang-orang yang berbohong. Nah, di sini jamak mudzakkar salim tentu kadzibin. Seperti itu. Oke, ya lanjut. An-najihuna mahbubuna. Nah, orang-orang yang sukses itu sangat dicintai atau dicintai. Nah, keduanya sama-sama jamak mudzakkar salim. Mahbubah itu mahbubun artinya itu yang dicintai. Makanya kalau ditanya itu aina mahbubatukum? Di mana kekasih-kekasihmu? Seperti itu. Apaan? Tadi yang mukhlisin itu kan dari mukhlisun karena ada dia majrur jadi mukhlisin gitu maksudnya gitu ya? Betul. Yang kadzibin itu majrurnya dari mana? Majrurnya dia karena apa yo? Ada yang tahu nggak? Dofat ya? Maf'ul bihi. Ayo. Maf'ulun bihi, barakallahu fiik. Yang jadi maf'ulun bihi. Nah, maf'ulun bihi jamak mudzakkar salim. Maf'ulun bihi hukumnya mansub. Maf'ulun bihi hukumnya mansub. Nah, mansubnya jamak mudzakkar salim itu dengan ya dan nun. Kita tandanya ya dan nun. Dan ya dan nun. Jadi pertamanya membangun pemahamannya begini. Kenapa kadzibin Ustaz? Karena dia maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi hukumnya apa? Mansubun. Nah, mansubun itu kalau misalnya jamak mudzakkar salim kalau dimansub apa jadinya? Ya dan nun. Seperti itu. Alamatnya ya dan nun. Alamatnya ya dan nun. Seperti itu. Oke ya. Nggak terasa ya sudah 1,5 jam ya. Cepet banget. Ini udah 1,5 jam ya? Udah ya? Iya. Belum kan? Bentar lagi. Tadi kita mulai jam berapa? 5.30 ya? Iya, 5.30. 1/4. Masih 1/4 kan? Oke. Yuk, 15 menit lagi lah. Yuk, 15 menit lagi insyaallah. Oke, alhamdulillah lah kalau ini disebut ya keberkahan waktu lah ya. Seperti itu. Oke, yuk lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Diskusi, silakan. Nggak ada, yuk lanjut. Ya, ij'al al-asma'a at-taliyata, jadikanlah isim-isim at-taliyah berikut ini. Taliyah, yali, tali sama ya maknanya ya. Taliyah itu yang berikut ini. Yang berikut. Isman wahidan, menjadi satu isim yang satu. Kama fil misal, sebagaimana fil misal. Seperti itu. Oke. Nah, ini sama lah kayak tadi lah ya. Sama kayak tadi, hanya tambahin tadi kalau dijamakan ya, dijamakan. Sodikuna, sodiqina. Nah, nih. Sodikuna sama sodiqina. Nah, ini ketika dia jadi rofa. Nah, ketika dia jadi mansub sama majrur, maka dia ini sodiqina. Ini kalau majrur sama mansub. Sama seperti tadi. Seperti itu. Sama seperti kalimat kadzibin. Kadzibin itu kan dia jamak. Dan dia apa hukumnya? Mansub. Kenapa dia mansub? Karena maf'ulun bihi. Seperti itu. Mansubun. Ya. Kalau mansubu dan majrurun dia menggunakan ya dan nun. Berarti
fungsi apa namanya marfu dan mansub gitu ya maksudnya ya. Marfu dan mansub itu hukumnya lah ya, bisa dibilang Ya. hukumnya. Seperti Berarti ini fungsinya fa'il sama maf'ul gitu. Najihun dan najihin gitu. fa'il dan Karena ya boleh bisa ya, bisa. gitu maksudnya Tapi ya. lebih tepatnya kita bilang itu marfu, majrur, mansub gitu. Lebih tepatnya itu. Karena nanti bisa jadi dia itu menjadi mansub tapi dia bukan fa'il, bukan maf'ulun bihi. Tapi misalnya dia jadi isim kana misalnya, isim inah misalnya. Isim inah kan hukumnya apa? Mansub. Mansub juga ya. Seperti itu. Jadi kita lebih tepatnya kita bilang majrur, mansub sama marfu gitu. Ya, lanjut. Mukhlisun tambah mukhlisun tambah mukhlisun jadi mukhlisuna dan mukhlisina. Mujidun, 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 mujiduna, mujidina. Oke. Sobir ya, orang sabar ya. Sobirun, sobirun, sobirun menjadi sobiruna dan sobirina. Seperti itu. Oke. Soimun, orang yang berpuasa, tambah soimun menjadi soimuna, soimina. Seperti itu. Katibun, tambah katibun, tambah katibun, katibuna, dan katibina. Oke. Yuk, sekarang kita mengi'rab coba. Yuk, kita satu persatu nih. Siap-siap nih, siap-siap. Ayin, tentukanlah jam'al mudzakkari salima, jamak mudzakkar salim, wa a'ribhu. Itu, bacanya begitu. Wa a'ribhu. Oh, ba'aribhu ya, enggak ba'aribhu ya tadi. Wa a'ribhu. Dan i'rablah seperti itu. Fima yali berikut ini. Oke, yuk coba dari Pak dari Pak Ginung dulu, coba deh yuk Pak. Karena dari layar saya ada yang pertama Bapak. Yuk, yudafi'u al-mujahiduna an dinihim wa autanihim. Tentukanlah apa jamak muzakkar salimnya dulu. Mana yang ini di dalam yang soal pertama ini? Yang menjadi jamak muzakkar salim. Mujahiduna. Oke, tayyib. Terus kalau di i'rab tadi siapa yang jawab tadi kayaknya? Oke deh. Belum begitu. Oke, yuk Kang Rudi. Coba Kang Rudi mulai dulu deh. Yuk, nomor satu. Yudafi'ul mujahiduna, al-mujahiduna al-fa'ilu. Oke, lanjut. Jamak mudzakkar salim jadi fa'il. Iya. Ropa, tanda ropanya waw. Wow, barakallah. Nunnya. Waw dan nun. Nunnya jadi apa? Kalau kemarin alamat rofanya kan wow, nunnya jadi apa? Ingat nggak? Nunnya itu jadi apa ya? Ayo, ada yang ingat? Ana Ustaz, iwadun anil tanwini. Barakallahu fiik. Dia jadi iwadun anil tanwin. Iwadun. Ain iwadun anit tanwin. Oke, maknanya adalah yudafi'u, membackup ataupun mempertahankan mujahidun, orang-orang yang mujahid ya, para penolong dari dinihim. Menolong agamanya, wa autonihim, dan tanah kelahirannya. Dengan tanda apa gitu tadi ya. Kan isim fa'il, kan marfu'un, kan gitu ya. Dia bukan isim fa'il, dia fa'ilun. Beda antara isim fa'il sama fa'il, Pak. Fa'ilnya. Fa'ilun marfu'un. Wa alamatuhu wawun. Wow, Terus tadi nunnya tadi disebut juga. Iya, wanunu dan nunnya iwadun anit tanwin. Maksudnya itu berarti menggantikan tanwin itu maksudnya gitu. Waktu itu pernah saya kasih tahu kayaknya, misalnya gini. Zaidun. Kan aslinya kan apa aslinya? Zaidun. Itu. Terus ketika dimusanakan Dani. Nah,
ini domah sama fatha ini satu let ini dia. Ya, Satu ini. Nah, satu ini mata. disebut sebagai namanya alamat rofa. Ya. Nah, sedangkan zaidani ini pengganti dari tanwin ini. Oh. Nah, begitu juga pun ketika kita jadikan zaiduna, zaiduna. Waw ini menjadi alamat i'rab, sedangkan nunnya menjadi penggantinya. Seperti itu. Iwadu tanwin tadi ya. Iwadun anit tanwin. Mm-mm. Ustaz, boleh nanya Ustaz? Mm-mm. Itu Ana sampai sekarang masih ada belum ini betul Ustaz tentang penggunaan an atau min. Kan di sini an dinihim. Kayak tadi ani tanwini. Kapan kita memakai an, kapan kita memakai min Ustaz? Itu samaan minal Arab. Jadi kita harus dengar dari orang Arab. Samaan. Jadi kita harus menggunakan, jadi nanti ada satu fiil itu yang dia harus berbarengan dengan harfun. Kata-kata yudafi itu mesti berbarengan dengan kata an. Seperti itu. Nah, itu nanti kita harus dengar dari orang Arabnya langsung itu tentang penggunaan, kapan menggunakan an, kapan menggunakan min, seperti itu. Dan yang cara yang kedua, lihat kamus, seperti itu. Gitu. Jadi kalau bahasanya itu samaan lah. Kita harus dengar dari orang Arabnya. Nah, gitu ya. Contoh tadi iwadun anin tanwini. Kalau ada orang baca iwadun min tanwini kayak Ustaz. Ya nggak bisa, nggak kurang tepat. Oh, karena iwadunnya itu Ustaz ya. Iya, karena iwadun itu berdampingan dengan kalimat an dia, nggak bukan dengan min. Oh, gitu. Pengganti daripada tanwin. Ya, seperti itu. Kalau kita kan hampir mirip-mirip lah ya kalau diterjemahkan seperti itu. Ya. Nah, Ustaz. Oke, yuk. Tapi Anda belum terlalu ini betul belum terlalu apa ya ini betul apa kuat betul belum terlalu Ustaz. Ya, itu memang hafalan, mutlak hafalan itu. Mutlak hafalan dan dengar seperti itu. Nah, Ustaz. Pantasnya gimana gitu ya? Pantasnya. Berarti kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu ya dengar berat. dari orang Arabnya langsung seperti itu. Dengar dari orang Arabnya langsung dan hafalan kita gitu. Misalnya kalimat rogoba. Kalau misalkan rogobaan berarti membenci. Kalau rogobafi berarti artinya menyukai. Seperti itu. Gitu ya. Oke, yuk lanjut. Ya masih ada 7 menit lagi kurang lebih. Insya Allah sudah selesaikan sampai nomor 16 ini lah ya. Yuk, langsung aja lah ya. Apa namanya? Qala ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Seperti itu. Oke. Mana ini yang menjadi itu adalah al-mu'minuna. Dia jadi apa? Dia jadi fa'il. Dari kalimat kata falyatawakkal. Seperti itu. Falyatawakkalil mu'minun. Sama ya, alamatnya sama ya. Sama waw dan nun. Wawnya menjadi alamat apa? Ya, menjadi alamat dari marfu'nya. Nunnya menjadi iwadun anit tanwin. Iwadun anit tanwin. Ustaz, kalau wa'ala wa-nya itu apa Ustaz? Atop atau apa Ustaz? Iya, dia kalimat atop sebelumnya. Seperti itu. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Seperti itu. Ini kurang lebih begini. Maknanya, dan hendaklah orang-orang yang bermukmin itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala lah tempat kalian itu bertawakal. Seperti itu. Boleh seperti itu saja. Ya, oke. Dan tawakal itu maknanya bukan kita bekerja habis itu tawakal. Enggak. Jadi tawakal itu harus ada di awal, harus ada di tengah, harus ada di akhir. Seperti itu. Kadang kan kita kan udahlah tawakal aja sama Allah, tapi udah gitu kita diem aja tawakal tapi gak ada usaha gitu. Enggak. Jadi tawakal itu dari tawakal dulu baru beramal. Tawakalnya di awal, tawakalnya di akhir, dan tawakalnya di tengah-tengah seperti itu. Oke. Yuk, terus. Avantat. Itu berarti kalau dimaknai itu kan dia fa'il ya. Berarti kalau dimaknai kan berarti maka orang-orang mukmin itu bertawakal kepada Allah gitu.
kan berarti karena dia di fa'il, kalau gampangnya kan didepanin gitu kan gitu kan. Maka Ah, bertawakalah dia orang-orang mukmin gitu. Gitu kah menerjemahkannya? iya, Karena menerjemahkannya seperti itu. Dan kepada Allah lah, wahai kaum mukmin, kalian itu bertawakal. Gitu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah seperti itu. Kalian itu bertawakal wahai orang-orang mukmin. Gitu. Oke, ya lanjut. Ahalal qadi al-muttahimina ilal mufti, seperti itu. Ahala itu membenarkan, menghalalkan, membolehkan. Qadi putusan hakim ya. Al-muttahimina, orang-orang yang mampu atau orang-orang yang dianggap bisa memberikan fatwa, seperti itu. Ini kurang lebih maknanya begitu. Qadi itu memberikan kewenangan, nah kurang lebih gitu ya, memberikan kewenangan kepada orang-orang yang mampu memberi fatwa. Seperti itu. Ila mufti. Muttahimina ilal mufti. itu maf'ul ya berarti ya. Ya, betul, menjadi maf'ul bihi. Qadinya menjadi fa'il dia. Nah, kalimat mana yang menjadi fokus kita? Jangan Muttahimin. Maf'ul bi wa alamat mansubun kan berarti ya. Iya, mansubun. Wa alamatun nasbi ya nunnya itu juga iwat tanwin. Iya, betul. Sama ya. Iwadun anit tanwin. Oke, yuk lanjut. Ayo, salam tu alal faizina. Aku memberikan penghormatan atau aku memberikan salam kepada siapa? Kepada para pemenang al faizina fi musabaqah, pada perlombaan atau pada perhelatan hifzil Quran, pada perhelatan apa namanya MHQ lah kalau bahasa kita MHQ, hifzil Quran, seperti musabaqah hifzil Quran. Nah, pada perlombaan hafalan Quran. Berarti mana nih kalimat faizina? Kenapa kok dia menjadi faizin bukan faizun? Majrur itu kan. Majrur. Tapi dia apa? Posisinya dia maf'ul juga bukan ya? Bukan, berarti ini menjadi isim majrur. Isim majrur dia. Dari alat tadi ya. Ya, karena ada didahului huruf ala. Ala yang menjadi harfun jar. Berarti ini amilnya, ini menjadi makmulnya. Ini jarunnya, ini majrurunnya. Alamatnya dengan apa atau amalnya apa? Ya, nunnya apa? Iwadun anit tanwin. Penyebabnya ismun majrurun bi ala wa alamat jari al-ya'u wa nunu iwadun anit tanwin. Seperti itu. Kalau ditambah gini boleh nggak Ustaz? Jumlah jar majrur fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Itu nanti lah ya. Oh, belum. Belum, nanti aja. Nanti itu ada kaitannya nanti insya Allah. Kalau misalkan nanti pas di tempatnya ntar di kita. Jangan jauh-jauh Pak Nana. Saya bukan. Cuman ingin menjelaskan ini aja menanyakan. Ya insya Allah nanti di tempatnya. Di tempatnya insya Allah dibahas. Kita bahas di tempatnya. Yuk, terakhir sebelum kita tutup. Yuk, intasara al-muslimuna fi ghazwati Badrin. Nah, seperti itu. Muslimuna. Jadi apa? Menjadi fa'il marfuun alamatu rafihi al-wawun dan nunu iwatu tanwin. Ini ada tanwin fi ghazwah. Nah, tadi ma'rokah, yang ini ghazwah. Nah, seperti ya. Perang ya. Tapi beda kalau misalkan di Sirah Nabawiyah. Kalau ghazwah itu maknanya Nabi ikut serta seperti itu. Tapi kalau Nabi gak ikut serta namanya apa kira-kira? Ayo. Kalau Nabi gak ikut serta. Kalau Sariyah, barakallahu fik. Sariyah. Saroya ya. Ekspedisi tadi. Jamaknya saroya. Oke. Kalau Nabi ikut serta namanya ghazwah. Tapi kalau Nabi nggak ikut serta namanya saroya atau mengutusan. Sariyah. Seperti itu. Nah, ya ekspedisi boleh. Terus jamaknya ghazwah.
itu Jamaknya gozwa. Gosbuna. Uzawa, Ustaz. Gozawat. Gozawat. Gozawat itu ya. Gozawat. Oke, terus kalau jamaknya ma'rokah? Ma'rokah. Bukan. Jamaknya ma'rokah itu ma'arik. 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 Itu apa ada rumusnya tadi ya? Untuk menjamakkan itu. Enggak ada rumusnya, itu mutlak hafalan. Oh, kadang kan kayak apa itu ma'rokah itu ya ma'rokatu. Mungkin seperti itu ya. Enggak. Dia ada ininya. Dia mutlak hafalan. Seperti yang saya pernah bilang, bahwasanya kalau jamak taksir itu mutlak hafalan kita. Meskipun nanti ada beberapa yang di situ memang ada ininya, rumusnya, ada rumusnya seperti itu. Gitu ya. Siap. Alhamdulillah. Oke, insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya lah ya. Kita akan bahas lagi berikutnya. Tapi kalau misalkan mau ini mandiri sendiri, nanti misalkan butuh apa, kalau ada yang bingungin silakan tanya. Tapi insya Allah bisa lah nanti semuanya kok. Sebagian mufradat yang ada di perintah soalnya sudah kita jawab semua. Nanti coba latihan sendiri, di i'rab sendiri seperti itu, dan nanti coba sharing antar teman seperti itu. Nanti kalau misalkan kebingungan boleh tanya saya seperti itu. Pokoknya yang penting setiap Jumat itu tadi ya, kita mengulas tadribat tadi ya. Insya Allah kalau misalnya kalau misalkan saya nggak ada agenda, insya Allah ntar coba kita agendakan seperti itu. Jadi kalau misalkan mohon maaf nanti kalau misalkan tiba-tiba ada agenda seperti itu, ntar kita kasih tahu di grup lagi lah seperti itu ya. Oke. Yuk kita tutup ya dengan selawat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kafatul majlis kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah khair Ustaz. Ya, wa iyyakum. Tafadhol kalau ada yang punya agenda,